Usai mendaftarkan diri sebagai baca pres-bacawa pres, ketiga pasangan yaitu Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran dipastikan mulai merancang strategi. Salah satunya adalah memenangkan suara di Pulau Jawa. Mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah daftar pemilih tetap di Pulau Jawa tercatat lebih dari 115 juta suara. Jumlah itu lebih dari separuh suara nasional, tepatnya 56%. Pakar politik Adrian Sopa menilai kemenangan di Pulau Jawa akan memberikan sumbangan suara yang sangat menentukan untuk kemenangan nasional. Kita harus lihat dulu dari jumlah pemilih yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya kita persentase secara nasional, Pulau Jawa ini menyumbang sekitar 57%, bahkan tepatnya 57,5%. Sehingga ini kan memang sudah 50% lebih ya. Sehingga siapa yang bisa menguasai Pulau Jawa tentu akan juga menentukan kemenangan dia secara holistiknya. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, 3 diantaranya menjadi daerah dengan suara terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ia menilai Jawa Barat akan menjadi lumbung suara bagi Prabowo Subianto seperti halnya Pilpres 2014 dan 2019. Tidak heran mengapa, karena memang Pak Prabowo dari pertarungan 2014-19 ini Jawa Barat menjadi lumbungnya dari Pak Prabowo ya. Sehingga dengan adanya masuknya Mas Gibran, orang yang awalnya pilih Pak Prabowo itu juga tetap dengan Pak Prabowo. Toh juga tidak ada masalah dengan Mas Gibran ini. Sehingga di Jawa Barat keunggulan masih untuk Pak Prabowo. Pakar politik Jayadi Hanan memiliki penilaian yang sama. Ia menambahkan, catatan kemenangan Prabowo tidak akan dominan karena pendukung Prabowo dan Anies saling beririsan. Kita mulai dari Jawa Barat, jumlah pemilih yang paling besar sekitar 35 jutaan. Itu untuk sementara masih Prabowo yang unggul sampai dengan Oktober 2023 ini. Kalau kita lihat hasil riset di LSI ya. Tapi keunggulan Prabowo itu tidak terlalu dominan. Dia disusul oleh Anies baru Ganjar. Saya kira kalau hanya Prabowo yang maju tanpa Anies di Jawa Barat mungkin keunggulan Prabowo bisa dominan. Tapi kita tahu bahwa pemilih suara, basis suara untuk Prabowo dan Anies itu seringkali berhimpitan ya, sama. Jadi mereka berbagi. Jawa Tengah dalam beberapa kali pemilu terakhir menjadi lumbung suara PDIP. Dalam Pilpres 2019, lebih dari 77% rakyat Jawa Tengah memilih capres-cawapres yang diusung PDIP, yaitu Jokowi Ma'ruf. Namun, digandengnya Gibran Rakabuming Raka akan menyulitkan Ganjar Mahfud. Pak Ganjar, dengan siapapun dia cawapresnya misalnya, itu tetap paling unggul. Di angka 70%-an itu ya. Tapi dengan masuknya Mas Gibran, kita melihat bahwa ada potensi suara juga yang bisa terambil. Mengapa? Pertama, bahwa Mas Gibran itu berasal juga dari Jawa Tengah. Beliau pernah memimpin Solo misalnya, satu. Yang kedua, kita juga melihat kekuatan Mas Gibran ini ada di orang yang puas terhadap Pak Jokowi. Tidak bisa dipungkiri bahwa identifikasi Mas Gibran itu terhadap Pak Jokowi. Sedangkan Jawa Timur menjadi medan pertempuran yang sengit karena ketiga pasangan memiliki kekuatan yang relatif imbang. Penentu kemenangan di Jawa Timur ada pada figur bacawa pres. Kalau Amin itu mungkin akan mengandalkan jaringan NU, terutama NU yang punya kedekatan dengan PKB melalui cawapres Mohaimin. Ganjar mungkin akan memperbesar kekuatannya di Jawa Timur sekaligus kalau bisa minimal mempertahankan dengan adanya Pak Mahfud. Kita tahu Pak Mahfud kan berbasis di Jawa Timur juga, terutama di daerah-daerah yang banyak orang Maduranya. Selain itu Pak Mahfud kan juga NU, ya, NU yang lebih dekat ke cucu pendiri NU yaitu Gus Dur. Prabowo Subianto itu tampaknya tidak terlalu mengandalkan jaringan NU di Jawa Timur, tapi mengandalkan pemilih Jokowi. Karena kan dia memasang Gibran sebagai cawapresnya. Dan di Jawa Timur ini memang masih keunggulan juga itu untuk Pak Prabowo dengan Mas Gibran juga. Meskipun kalau misalnya kita lihat selisihnya, tadi Jawa Barat selisihnya lumayan lebar ya, tapi di Jawa Timur ini selisihnya tipis saja. Jadi ya mungkin sekitar beda 2-3% saja.
Sehingga memang orang sering bilang bahwa Jawa Timur ini nanti menjadi battlefield pertarungan antara capres-cawapres. Terutama kalau misalnya kita lihat komposisi dari wakil-wakil yang ada. Adapun Provinsi Banten diprediksi akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. DKI Jakarta menjadi lumbung suara Anies Muhaimin. Sedangkan daerah istimewa Yogyakarta dimenangkan Ganjar Mahfud. Mengacu pada hasil survei, peta politik, dan berbagai elemen lainnya, Jayadi Hanan memprediksi pasangan Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres di putaran kedua. Ya, kalau kita lihat petanya sampai sekarang, memang yang cenderung lebih mungkin menang itu Prabowo. Tapi tidak aman, masih sangat mungkin disalip oleh Ganjar. Tapi itu juga tidak berarti bahwa Anies hilang kesempatannya, gitu. Jadi sampai sekarang meskipun peluang menang Prabowo cenderung lebih besar, lalu bisa masuk putaran kedua bersama Ganjar, tapi saya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya situasi sekarang membuat ketiga pasangan itu masih punya peluang tiga-tiganya untuk menang. Sedangkan Adrian Sopa memprediksi Ganjar Mahfud menang di Jawa, Bali, dan NTT, namun secara nasional kalah oleh Prabowo Gibran. Sehingga dari data ini kita bisa lihat memang sejauh ini Pulau Jawa masih unggul Pak Ganjar, tetapi keunggulannya belum maksimal. Sehingga ketika dijumlah dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di pulau-pulau lain tuh masih keunggulan untuk Pak Prabowo. Mengingat tahapan yang masih panjang, peta politik masih bersifat dinamis. Ketiga pasangan berpeluang menang di Pilpres dengan syarat menerapkan strategi yang tepat serta mampu mengambil hati pemilik suara.